Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Bapak Ali Romdoni MA, dan tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Kita ke materi yang pertama dulu, yaitu kuhas Al-Quran. Tradisi literasi Arab menempati posisi penting dalam proses penciptaan bangunan ilmu pengetahuan keislaman. Ia menjadi jembatan penghubung antara ajaran keislaman dan dengan peradaban, terutama khazanah intelektual atau yang disebut dengan pra-Islam. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, literasi Arab sangat berguna karena telah mendokumentasikan wahyu Al-Quran dalam bentuk teks tertulis sehingga bisa dikaji secara lebih komprehensif oleh generasi Islam pada masa selanjutnya. Untuk selanjutnya menciptakan peradaban baru yang lebih unggul dan bermanfaat. Kita ke materi yang kedua, yaitu kajian Islam di Barat. Orientalisme dilatar belakangi antara lain perang salib ketika terjadi pergesekan politik dan agama antara Islam dan Kristen di Palestina. Itu faktor kolonialisme, maksudnya orientalisme muncul diproyeksikan untuk kepentingan penjajah Eropa terhadap negara Arab dan Islam di timur. Pendapat para ahli mengenai respon atas orientalisme dengan berbagai argumen serta pro dan kontra sudah banyak. Penulis melalui tulisan ini bermaksud menyajikan gambaran model kajian Islam yang diminati di Barat. Kajian ini menjadi menarik karena menceritakan studi keislaman di Barat suatu wilayah atau negara-negara yang dikenal sebagai sarang orientalis. Tradisi hafalan Quran di masyarakat Muslim Indonesia. Dalam disiplin ulumul Quran, proses perekaman wahyu jam' al-Quran digolongkan menjadi dua kategori, yaitu jam' al-Quran dalam arti menghafal dan menulis Al-Quran. Masing-masing kategori memiliki wilayah kerja tersendiri. Jam' al-Quran dalam arti menghafal, misalnya merekam dan menjaga Al-Quran dari kepunahan dengan mengingat atau menyimpan dalam hati dan pikiran. Sementara jam' Al-Quran dalam arti menulis adalah melahirkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan, sehingga wahyu yang turun bisa dijumpai dalam bentuk verbalnya. Hingga saat ini aktivitas menghafal dan menulis, mencetak mushaf Al-Quran terus berlangsung. Bahkan bisa dikatakan semakin mapan. Di negara-negara yang berpenduduk muslim di berbagai belahan dunia bisa dijumpai pusat penghafal tidak lagi dilihat sebagai cara atau tahapan untuk memahami pesan wahyu, tetapi sudah menjadi paradigma keilmuan. Bahkan tujuan dari sisi lain adalah sebagian umat Islam yang memanfaatkan teks Al-Quran untuk mendalami dan mengkaji secara kritis wahyu Tuhan itu. Tradisi kajian tafsir Al-Quran yang berkembang dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama di pesantren, biasanya model tafsir yang menyuguhkan pemaknaan tunggal atau pakem, monoton, dan tidak mau melibatkan data sejarah dalam memahami atau menafsiri teks ayat tertentu. Apabila kita sepakat bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia pada zamannya, maka dimensi Al-Quran harus bisa menyentuh pada setiap generasi, tidak dibatasi oleh geografis dan waktu. Untuk mencapai target ini, menurut penulis Al-Quran, harus melalui penafsiran yang filosofis, bukan model kamus. Akhir dakwah dan tradisi literasi di pondok pesantren. Di abad modern seperti sekarang ini, tradisi literasi menjadi sangat penting. Berawal dari tradisi ini, kelak lahir peradaban ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya mencapai predikat sebagai masyarakat. Hal ini karena ada anggapan umum bahwa keniksaraan atau buta huruf sebenarnya adalah hambatan yang paling berat bagi sebuah negara untuk maju dan menguasai teknologi modern. Cukup hanya itu yang bisa saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.